أكرم الله بها للبشر وما أوساها من نعمة اتصر في السر وفي البحر والبر. Insyaallah dengan berkahnya bulan Saban, hajat-hajat keluarga besar daripada Ustadz Haris dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab tersebut pengarang mengatakan, mengarang daripada kitab-kitabnya itu semua daripada nukilan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Semua adalah ringkasan makna daripada kehidupannya Rasulullah SAW dan kehidupannya para salafun saleh, yang mana kehidupan tersebut bisa kita contoh agar kita ini di dalam kehidupan selamat dan sesuai jalur daripada apa yang diarahkan daripada Rasulullah SAW. Dan di dalam kitab tersebut itu banyak daripada kalam-kalam salaf yang mana telah diambil dari perjalanannya Rasulullah SAW. Begitu juga ada perintah dan juga ada nasihat bagi kita manusia, entah itu dari kalangan anak-anak, entah itu dari kalangan remaja, entah itu dari kalangan orang tua. Yang pertama kita bahas at-ta'atu wajibatun. At-ta'atu wajibatun, taat itu wajib. Taat itu wajib. Tapi di kota kita tuh banyak ada istilah kalau ada peraturan itu harus kayak gitu. Padahal di sini di dalam kitab Muntakhabat at-ta'atu wajiban. Wajib bagi siapa? As-saghirul kabir. Bagi wajib taat. Taat yang kecil wajib taat kepada yang paling besar. Wal mar'u rais, orang yang dipimpin kepada pemimpin. Wal jahilil alim, orang yang tidak mengetahui apa-apa harus taat kepada orang yang alim. Di sini as-saghirul kabir, yang kecil menghormati, mentaati kepada orang yang lebih besar, kayak gitu. Tapi dengan syarat ini semua, apabila kita diarahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menolaknya, maka kita harus mengingkarinya. Minal umuri lazimatil lati la budda min hali salahi halid dunya. Begitu juga kita harus taat kepada orang-orang yang telah disebutkan, yang kecil taat kepada yang besar, yang dipimpin kepada orang pemimpin, kan orang bodoh kepada orang yang alim. Itu dari perkara-perkara yang wajib, yang bisa memperbaiki daripada hal kehidupan di dunia kita, yang dapat merubah kehidupan kita, maka itu wajib diikutin, wajib taat, nggak boleh ingkar. Lebih-lebih kepada guru-guru kita, lebih-lebih kepada para ulama, lebih-lebih kepada para aslafun saleh, para habaib, para asatid, para kiai. Itu wajib kita taat kepada mereka. Tapi kalau mereka mengajak kepada maksiat, maka wajib kita juga untuk menolaknya. Tapi nggak mungkin para habaib, para kiai, para asatid itu mengajak kepada kemaksiatan. Malah yang diajak kebaikan itu malah menawarkan kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Walhasil, yang terpenting
siapapun mereka yang lebih alim daripada kita, entah itu dari segi ilmu agamanya wabil khusus dan dari segi ilmu duniawinya, maka kita harus taat. Bukan berarti kita taat ini taat yang mana taat kita hanya memanfaatkan saja. Yang berarti di sini adalah kita lebih khusus, wabil khusus kita taat kepada para ulama. Karena apa? Enggak sembarangan mereka ini memerintah, enggak sembarangan mereka ini menyuruh kepada orang-orang, kecuali suruhan tersebut itu bermanfaat untuk kita. Entah itu masalah duniawinya, lebih-lebih masalah akhirat. Contohnya Syekh Ali Baros. Beliau mendapatkan magam mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkat taat kepada gurunya. Nggak belajar. Beliau tuh iri sama santri-santri gurunya. Ya Syekh, sampai bilang, ya Syekh, ana ini pengen belajar, ana pengen taklim, tapi saya bilang, udah ente bagiin kopi aja, gitu. Dengan berkah mentaati daripada guru-gurunya, wabil khusus gurunya Syekh Ali Baras, beliau mendapatkan magam yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Habib Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau nggak sah kalau ziarah ke Sahibur Ratib Al-Attas itu sebelum ziarah ke Syekh Ali Baras, kayak gitu. Ini disebabkan dengan taat. Di annal insani la ya'rifu kulla syai'in, karena manusia ini awalnya nggak tahu apa-apaan dari segi ilmu dunianya, dari segi ilmu akhiratnya nggak tahu apa-apaan. Makanya kan banyak antum lihat sekarang banyak orang yang kurang ajar kepada para guru-gurunya, para ustadznya, para ulamanya, para habaibnya, kurang ajar. Karena apa? Mereka tidak mengetahui hakikat daripada kemuliaan mereka semua. Coba kalau tahu, kayak gitu, tahu nih, kita nggak sembarangan apa? Nggak sembarangan berperilaku buruk di hadapan mereka, nggak sembarangan menolak apa yang mereka mau, apa yang mereka pinta pasti kita turutin. Terkadang tuh kita ini gini, kita disuruh, misalkan sama guru-guru kita, ya Fulan, tolong pergi sini. Itu banyak alasan. Ya mungkin kesibukan kita ini banyak, tapi kalau kita dahulukan kepentingan guru itu, wallah, ana ngerasain sendiri, kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang belum merasakan, karena apa? Belum pernah diperintah ini itu. Gitu. Pernah kita orang tahadusan binima, pernah kita orang ini dipanggil, udah malam jam 11-12. Gitu. Waktunya istirahat, kayak gitu. Pulang dari sini dari situ, pulang udah capek, kemudian dipanggil, pulang nanti ke sini, gitu. Kalau anak mikirin ego anak sendiri, anak nggak mau datang. Gitu. Mikirin kesehatan sendiri, anak juga nggak mau datang. Capek ini saat, gitu. Tapi atau wajibatun, anak berpegang teguh di situ. Laisa ilmu bikaswatihi walakin al ilmu bibarakatihi, gitu. Jadi ini nggak perlu banyak ilmu, kita ambil yang dasarnya aja. Untuk taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah, dan sosialisasi kita kepada manusia. Tapi apa yang dicari itu? Keberkahan ilmunya. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu tersebut? Dengan khidmah. Kita membantu dengan membantu khidmah kepada guru-guru kita. Kemudian kalau itu urusannya wal mar'usil rais, orang yang dipimpin kepada pemimpin, kayak gitu. Contoh kita taat kepada peraturan pemerintah. Ya, insya Allah kita ditakdirkan untuk mendapatkan pemimpin yang soleh, terus kemudian yang adil, kemudian yang dapat melihat masyarakatnya tanpa pandang bulu.
Insya Allah kita ditakdirkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kita ikuti, kita taati peraturan mereka. Wal mar'u sirri rais. Dan yang terpenting di sini adalah wal jahilul alim. Orang yang nggak tahu apa-apaan itu. Orang yang merasa semuanya, hatta kita orang ini merasa nggak tahu apa-apaan. Kita ini butuh, anak sendiri aja butuh yang namanya belajar. Kayak gitu. Kita harus mentaati orang yang lebih alim daripada kita. Kayak gitu. Wala budda ayuti al mar'u man huwa aktsaru minhu ilman wa ma'rifatan wa illa kana agan. Maka harus untuk mentaati seseorang yang mana mereka ini lebih tinggi ilmunya, entah itu dari ilmu duniawinya, entah ilmu daripada akhiratnya. Kecuali dia ini durhaka kepada orang tuanya. Kalau durhaka kepada orang tuanya jangan diikutin. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang kedua, ashabus syaja'ah. Kesabaran itu adalah keberanian. Kesabaran itu adalah keberanian. Sabar, taat. Ada orang nih mondok nggak sabar. Ada orang mondok nggak sabar. Ngaji juga nggak sabar. Kemudian majelis taklim juga nggak sabar. Karena apa? Udah males nerima nasihat. Hatinya udah keras. Kolbun kosi. Kalau hatinya keras, nggak mau nerima nasihat apapun, nggak mau. Ya gitu. Apapun itu. Hatta dari kecil. Maksudnya yang nasihat itu orang yang lebih kecil. Bang, begini bang, jangan bang gitu. Dia nggak bakal mau. Nah gitu. Karena apa? Hatinya udah keras, nggak mau nerima nasihat. Nerima nasihat kepada orang-orang tertentu aja. Itu pun nggak dilakuin. Apalagi orang yang lebih kecil nasihatin. Oke. Dan sekarang banyak. Maksudnya di kehidupan kita banyak, wabil khususnya anak-anak muda. Nggak mau, maksudnya masa bodoh dengan nasihat para ulama. Tapi apa? Maunya selamat di hadapan Allah. Maunya selamat di hadapan Rasulullah. Maunya kehidupannya baik, tenang. Tapi nggak mau sabar. Nggak mau sabar nerima nasihat, nggak mau sabar beribadah. Kan bosan sholat terus. Bener gak? Sholat terus bosan. Puasa terus sebulan. Ya kuatnya juga ya maaf. Kita lihat yang fakta. Sebulan, seminggu, 2 minggu kuat puasa. Iya kalau kuat. Nah kemarin kita lihat beberapa oknum-oknum, ya gitu kan? Beberapa oknum-oknum, cuman berapa hari doang puasa. Naudzubillahimin dari wala sakit, wala pepergian jauh, wala apa. Dengan sombongnya dia buka puasa, ngerokok sana sini, nah. Untung Allah Subhanahu wa taala nggak langsung adab. Masih ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada malu-malunya di hadapan Allah. Tapi kalau di hadapan para penguasa, para orang lain lah misalkan, itu takutnya naudzubillah min dzalik. Kayak gitu, sungkan, malu, nggak takut adab sama orang lain. Ya benar emang, kita harus berakhlak sama orang lain, tapi meninggalkan akhlak sama Allah. Nggak puasa, wala ini, wala apa, kayak gitu. Makanya kalau di kalau di dalam agama itu kehidupan kita ini serba salah. Kehidupan kita ini serba salah. Rasulullah mintanya begini, salah. Karena apa? Kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Coba kita taat. Waktunya puasa, waktunya sholat, yang penting sabar. Gitu. Jangan ada rasa bosan. Semuanya harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar menerima bala, sabar menerima bencana, sabar dibohongin orang, sabar dicaci maki orang, sabar dihasut orang, sabar dimaki-maki orang, sabar beribadah sama Allah, sabar berpuasa, semuanya sabar.
maka nanti di hadapan Allah orang yang sabar bakal mendapatkan anugerah yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Asrabul insanu inda nuzul makrubih. Kesabaran manusia itu ketika turunnya sesuatu hal yang tidak disukai oleh manusia tersebut. Yang kita nggak sukain nih. Contohnya kematian. Mana ada yang suka mati? Kan nggak ada. Kayak gitu. Contohnya yang awalnya jadi orang kaya terus tiba-tiba miskin. Ya kan? Mana ada orang yang mau kayak gitu. Ya. Tapi kalau orang sabar, dikembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi kayak gitu. Tapi kalau orang nggak sabar, yang awalnya kaya menjadi miskin, udah makin berantakan. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, dukun main judi kayak gitu. Banyak orang-orang yang curhat sama kita, orang tuh banyak kayak gitu. Awalnya dia punya ini, terus nggak bisa apa-apa. Subhanallah, Allah masih memberikan kesempatan orang tersebut untuk tobat. Anak tanya, gitu. Awalnya kenapa? Kayak gitu. Awalnya, yaitu saat ketika kita turun, gitu, dalam keadaan di bawah, kita udah malas apa-apaan. Yaitu namanya orang nggak sabar, maunya kaya, terus maunya minta punya duit terus. Nggak ada yang namanya kesabaran, nggak ada. Terus tiba-tiba dia datang salah satu dukun, dukun minta apa? Minta nomor buat main apa? Kayak gitu. Terus kemudian ketika tembus duitnya nggak ada, kemana? Perginya nggak ketahuan. Kayak gitu. Dan itu berulang kali pindah dia ke judi. Namanya orang nggak sabaran, dia maunya pegang duit terus saja. Tapi kalau orang sabar, orang sabar, maka mereka yang pantas mendapatkan gelar pemberani. As-sabru syaja'ah. Mereka yang berani atas menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, an-nadhafatus sihah. Kebersihan itu menyebabkan kesehatan. Jangan kopros-kopros jadi orang. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi orang itu yang bersih, yang rapi. Itu berpakaian rapi. Gitu. Jangan sampai kotor. Gitu. Harus rapi semuanya. Jangan sembarangan berpakaian. Gitu. Malu sama orang-orang kafir. Orang kafir aja rapi-rapi. Kayak gitu. Wangi-wangi. Ya kan? Masa kita yang Islam, ya maaf, nah itu kok kotor. Dekil. Jangan. Kita sinari wajah kita ini dengan kebersihan, dengan wudu. Kayak gitu. Senantiasa wudu 5 waktu aja. Sebulan aja 5 waktu, jangan putus. Kayak gitu. Wajah kita nih bakal berubah. Jadi apa? Power Ranger. Hah? Jadi bersih, nggak buluk, kayak gitu, nggak gelap, kayak gitu. Hatta misalkan dia emang benar-benar hitam, tapi di hadapan orang-orang yang ahli ilmu, mereka ini bersinar. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga tahajudnya, orang yang menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah, kayak gitu. Terus biar berseri-seri gitu, sebelum subuh mandi, jangan begadang kalau malam. Kalau nggak ada artinya. Jangan begadang gitu. Kita tata kehidupan kita gitu. Waktunya nongkrong, waktunya tidur, waktunya ibadah, waktunya kerja enak kayak gitu, teratur. Jangan waktunya kerja nongkrong, kerja. Terus terus begitu waktunya tidur nongkrong sampai pagi. Waktunya orang bekerja tidur. Nggak enak hidup kayak gitu. Nggak enak. Gitu. Jadi insya Allah
kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah fi taatillah wa fi taati Rasulillah. An-nadafatu min akbari asbabi lidawami sihhati wa quwwatiha. Kebersihan itu sangat besar dampaknya kepada kesehatan kita dan kekuatan jiwa raga kita. Wal qadaratu min aqwadil asbabi lijalbil ma'amrat, dan kotor, sesuatu yang kotor itu adalah sebab musabab dari kuatnya adanya sakit, penyakit hati. Orang yang maaf nih, ya kan, maaf lagi, ya, sering-sering terjadi. Ya antum lihat orang peminum, gitu, ya kan? Di peminum ente lihat kehidupannya kotor, nggak beraturan, celana nggak pernah ganti, kemudian nggak pernah mandi, kotor. Kalau orang kotor itu gampang maksiatnya, orang kotor itu gampang maksiatnya. Tapi kalau orang bersih itu sungkan, segan, badan jiwa raganya itu segan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau kotor kayak gitu, sholat nggak mau, kayak gitu, alasannya celana kotor, kan gitu alasannya. Ayo sholat ke masjid, jangan, celana kotor najis, nih kan? Nanti lah. Cuman apaan? Udah malas buat bersih, ya kan? Malas buat bersih ya, begitu. Terbiasa kotor. Jadi maksiat apapun gampang dia. Tapi kalau bersih, rapi, wangi, kayak gitu, dia sedikit pun jiwa raganya nggak bakal malas untuk beribadah, dan juga nggak bakal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini udah dijelasin ya, anal qadari yakunu jismuhu mar'alil jarasim wal fattakah, gitu. Karena kotor itu, kalau badan udah kotor, gitu, karena apa? Mengandung daripada sebab musabab orang melakukan maksiat. Wa wikayatul jisim bin nadafah, dan mencegah badan kita, jiwa raga kita, agar kita ini tidak senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bin nadafah, minimal dengan kebersihan, agar kita rajin belajar, rajin sekolah, rajin kerja, itu minimal bersih. Coba kalau kotor, malas mandi, pasti malas sekolah, kayak gitu. Madol ujung-ujungnya madol. Kalau kerja nggak mandi dulu, ibu pasti kerjaannya pasti malas, ngantuk terus, kayak gitu. Khairum min daf'il amrad, dan sebaik-baik kebersihan itu adalah sebaik-baik mencegah daripada penyakit bil adwiyah, dan penyakit yang ada obatnya khususnya, kayak gitu. Penyakit dohir kayak demam apa semuanya itu. Kalau bersih itu terhindar dari itu semua. Tapi kalau kotor, gatal-gatal itu secara dohir, secara batinnya itu malas kita beribadah, malas majelis taklim, malas apa-apa, malas. Udah enak rebahan, ya kan? Nggak mau wudu, nggak mau apa, entar subuh hilang, isya hilang, maghrib hilang, asar hilang, duhur hilang. Ya, karena apa? Dalam keadaan kotor. Subuh dalam keadaan kotor, nggak mau, udah tidurnya jam 2, jam 2. Udah sejam 2 jam, jam 4 setengah 5 dengan adzan deh. Cuman malas mau wudu, malas mau bersih, hilang subuhnya, ya kan? Jadi subaha. Iya kalau dikodok, kalau nggak dikodok, ya kan? Subaha jadi subuh dan duha, ya kan? Terus kemudian duhur kotor, habis main, habis kerja, mungkin narik kemana, ya kan? Nggak mau bersih, nggak mau mandi, kayak gitu. Nggak mau sholat alasan celana najis atau apaan. Orang di masjid di mana-mana di luaran itu disediain sarung, kayak gitu. Enak kita ini ibadah. Terus asar, udah datang kerja, enak rebahan, tidur, asar maghrib hilang, tiduran, kayak gitu. Kemudian isya, dia nanggung, nongkrong anak-anak udah WA-in, mabar, kayak gitu kan? Ayo ke depan, kayak gitu. Ya walhasil, kalau kita bersih itu bakal badan kita kejaga, jiwa raga kita kejaga, batin kita juga kejaga, kayak gitu. Adirhamu wikayatin khairum min tintari ilaj.
1 dirham untuk mencegah daripada penyakit, khairum min tintari ilaj, lebih baik daripada banyaknya obat untuk mengobati penyakit. Wallahu a'lam. Semoga perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini taat wajib, kita wajib taat kepada guru kita, kepada orang yang lebih tahu daripada kita, lebih khusus di dalam ilmu agama. Asrabu saja'ah, sabar itu adalah keberanian. Kita harus sabar semuanya, beribadah sabar, ngaji sabar, sholat sabar, puasa sabar. Kemudian an-nadafatu siha, kebersihan itu adalah menyebabkan kesehatan. Gitu. Jangan koplos-koplos jadi orang. Minimal wudu. Allah alam. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita, semua orang yang kita sayangi, sehingga kita tidak hanya kumpul di dunia, insya Allah kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita di bulan Rajab, di bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampuni dosa-dosa kita, kemudian disampaikan kita nanti insya Allah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sebelum kita tutup, ana minta maaf sebesar-besarnya sebelum masuk bulan Ramadan apabila ana ada kesalahan atau apapun semuanya dari perilaku kita, dari perilaku kami, terus perkataan kami semua. Kalau ada yang menggoreskan hati antum semua, minta maaf sebesar-besarnya. Kullu bani khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Semua manusia ini nggak luput daripada dosa. Sebaik-baik manusia itu adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta maaf kepada orang lain. Dan kami meminta maaf sebelum masuk bulan suci Ramadan. Keluarga besar kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan kami berharap dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan kemudian tidak lupa wabil khusus sahibul bait, khususnya insya Allah dengan berkahnya bulan Rajab, dengan berkahnya bulan Sya'ban, dikabulkan hajat-hajatnya, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Dan semoga kita tidak keluar di majelis yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan anak-anak kita, memuliakan lisan saudara-saudara kita, memuliakan lisan semua orang yang kita sayangi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ta'ala al-ta'ala minal aminin. Allahumma ya fujil hamdi farid, ya fujil hamdi farid, farizumana wa mumuna farajan ajilan bilahmadika ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kita kirim, kita bacakan Al-Fatihah untuk sekarang yang lagi milad. Siapa namanya? Hasan. Insya Allah dijadikan anak yang soleh, menjadi qurratul ain, penyejuk matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi neneknya, keluarga besarnya, manfaat di dunia wal akhirah, menjadi orang yang soleh, menjadi alim, menjadi orang yang menjadi ulama al-amilin al-mukhlisin, menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas di dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin.
yang sekarang, dan kemudian diberikan keberkahan di tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi qurratul ain li sayyidil mursalin dan menjadi qurratul ain bagi keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya gamana wa salafun salih wa gamana wa habibu dan ahmadiyya wa gamana wa habibu wa hamid wa gamana wa habibu Muhammad wa bin hafid bisharu wa khabi salim wa mana wa sa'ad wa sanadin abdul latif wa dakhul niyatana ala niyatihim wa maqasidana fi maqasidihim wa amalana fi amalihim ala hadinya wa kulinya min salih alaihi wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa